Selamat sahabat saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saja saudara berada. Senang rasanya kembali kita boleh berjumpa di dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the Word, Serving the Lord. Dan pada sabat hari ini adalah sabat pertama di tahun yang baru. Untuk itu saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Baik, terhubung pada sabat hari ini dengan hamba Tuhan, Pendeta Dr. H.I. Misa dari Maryland General Conference. Kita bersyukur untuk waktu yang telah disediakan oleh beliau untuk berbagi firman pada sabat hari ini. Tetapi mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh bekerja bagi kami, diberkati Tuhan dan mengurapi hamba Tuhan, Pendeta Dr. H.M. Misa. Demikian juga untuk kami sekalian, Tuhan mengurapi dengan roh yang sama, agar kiranya firman Tuhan yang kami peroleh, terima sabat hari ini, boleh menjadi kekuatan keteguhan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selanjutnya waktu ini kami serahkan kepada Pendeta Misa. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya ucapkan selamat tahun baru. Inilah sabat yang pertama di tahun yang baru 2021 ini. Dan saya ucapkan selamat hari Sabat. Senang sekali kita bisa bertemu walaupun tidak secara fisik, namun secara virtual. Oleh karena pandemi COVID yang melanda seluruh dunia. Namun kita bersyukur kita mempunyai kesempatan untuk bisa bertemu, bertatap muka lewat sarana Zoom ini. Baik, saudaraku yang kekasih, saya ingin berterima kasih kepada John Mandelu yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada sabat ini. Pendeta John Mandelu dari Heavenly Light Ministry yang telah memberikan pelayanan yang begitu luar biasa kepada kita semua untuk mengenal akan Allah kita, Allah yang agung, Allah yang maha kasih itu. Baik, saya ingin berdoa bersama dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada sabat yang kudus ini. Biarlah kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya share screen sekarang. Judul khotbah saya adalah derita batin menanti eksekusi. Pada hari Kamis 10 Desember 2020, 3 minggu yang lalu, seorang pidana mati bernama Brandon Bernard telah menjalani hukuman mati di penjara Terre Haute, Indiana, Amerika Serikat. Mengapa dia sampai divonis hukuman mati? 21 tahun yang lalu vonis itu dijatuhkan. Beginilah kisahnya. Brandon Bernard sekarang usianya 40 tahun sebelum dia dijatuhi hukuman mati. Maksudnya sebelum pelaksanaan hukuman mati itu dijalankan. Dia adalah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Ia menjadi seorang Advent ketika ia berada di dalam penjara. Permohonan grasinya ditolak baik oleh gubernur maupun oleh presiden. Dan ia dieksekusi 3 minggu yang lalu
dengan lethal injection, suntikan maut di penjara Terre Haute, Indiana, atas kejahatan mengerikan yang ia lakukan bersama dengan 4 orang teman remajanya di tahun 1999. Ketika kejahatan itu dilakukan, Brandon berumur 18 tahun. Apa kejahatan yang mereka lakukan? Mereka merampok sepasang pendeta muda yang baru menikah bernama Todd dan Stacy Bagley. Mereka menguras uang pasangan ini dari ATM. Mereka merampas dan menggadaikan cincin kawin mereka. Lalu di bawah ancaman pistol, mereka memasukkan kedua pasang pengantin yang baru ini ke dalam bagasi mobil mereka. Kedua mereka memohon kepada para perampok yang masih muda-muda ini agar mengasihani mereka. Bahkan Stacy katakan, Jesus loves you. Yesus mengasihi engkau. Dan mereka meminta agar mereka diberikan belas kasihan oleh para perampok ini. Di dalam bagasi mobil, mereka menyanyi dan berdoa. Pemimpin perampok remaja ini yang bernama Christopher Andre Vialva, berumur 19 tahun, kemudian menembak kepala si suami sehingga tewas seketika. Ia kemudian menembak si wanita di mukanya, dan sementara si wanita meregang nyawa, belum mati, Brandon dipaksa oleh Christopher untuk membakar mobil mereka guna menghilangkan barang bukti. Setelah pengadilan menjatuhkan vonis mati pada tahun 2000, batin dari Brandon ini sangat tersiksa di dalam menunggu pelaksanaan eksekutif mati. Dan selama 20 tahun ia mengalami derita batin yang sangat. Di dalam penjara, Brandon benar-benar menyesali perbuatannya. Apalagi ketika dia sudah menjadi seorang anggota yang dibaptiskan di gereja Masea Advent hari ke-7. Ancaman hukuman mati yang mengerikan itu menghantuinya. Berbagai upaya telah dilakukan bersama para pembelanya dan juga banyak orang yang lainnya untuk bisa merubah hukuman mati itu menjadi hukuman penjara seumur hidup. Namun semua upaya itu gagal dan dia tetap menjalani hukuman mati itu. Sementara pimpinan perampok ini, Christopher Andre Vialva, juga dijatuhi hukuman mati dan pada tanggal 24 September 2020 yang lalu di penjara federal Terre Haute, Indiana, ia dijatuhi, maksud saya, dilaksanakanlah hukuman mati baginya. Brandon Bernard dan Christopher Andre Vialva sudah menjalani hukuman mati atas kejahatan yang mereka lakukan. Bagaimana dengan 3 orang teman mereka yang lainnya? 3 orang anggota geng lainnya, Terry Brown, 17 tahun, Tony Sparks, 16 tahun, dan Christopher Lewis, 15 tahun, mendapat hukuman yang lebih ringan oleh karena mereka masih berada di bawah umur. Brown dan Lewis mendapat 15 tahun hukuman penjara, sementara Sparks mendapatkan hukuman seumur hidup, tetapi kemudian dikurangi menjadi 35 tahun penjara. Selama 20 tahun, batin Brandon dan Christopher tersiksa di dalam menanti pelaksanaan eksekusi mati itu. Saudara, 2000 tahun yang lalu,
ada seseorang yang juga mengalami perasaan penderitaan batin yang sama seperti yang dirasakan oleh kedua orang pidana mati tadi, tetapi bukan oleh karena kesalahan dan kejahatan yang ia sendiri lakukan. Ia divonis mati karena kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi 2000 tahun yang lalu, seseorang dieksekusi mati bukan karena kejahatan yang dilakukannya, tetapi karena kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Pertanyaannya, siapa pribadi itu? Ceritanya bermula dicatat dalam Lukas pasal 24, mulai ayat 13 sampai 35. Kejadiannya adalah ada dua orang murid Yesus yang berjalan menuju sebuah perkampungan yang bernama Emmaus, 11 km dari Yerusalem. 3 tahun yang lalu, saya dan istri saya pergi ke kampung Emmaus ini. Masih ada sampai sekarang. Sengaja saya tunjukkan untuk membuktikan bahwa tempat dan kisah yang diceritakan ini betul-betul ada. Jadi dua orang murid Yesus ini, mereka berjalan menuju ke Emmaus. Lalu ketika mereka sementara dalam perjalanan dan bercakap-cakap sambil bertukar pikiran, datanglah Yesus menghampiri mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Namun kedua mereka tidak kenal Yesus yang entah mereka tidak ketahui bahwa pribadi itu adalah Yesus sendiri yang menghampiri mereka. Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kalian percakapkan? Lalu salah satu dari murid ini yang bernama Kleopas, dia katakan kepada Yesus, apakah engkau seorang asing sendirian yang tidak tahu peristiwa yang sedang terjadi di Yerusalem dalam 3 hari belakangan ini? Peristiwa apa? Tanya Yesus. Mereka katakan, Yesus, seorang nabi, seorang yang berkuasa penuh, telah dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Dan sekarang sudah mencapai hari yang ketiga. Dan kami dengar berita, perempuan-perempuan sahabat kami pergi menengok kuburnya. Dan ternyata mayatnya tidak ada di sana. Lalu perempuan-perempuan ini bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Beberapa dari sahabat kami, murid-murid yang lain, pergi menengok ke kubur dan mereka dapati kubur itu betul-betul sudah kosong. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu tidak tahu tentang nubuatan yang telah dikatakan tentang Mesias, bahwa dia harus menderita dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dalam perjalanan itu yang memakan waktu saya pikir sekitar mungkin 2 jam lebih, Yesus memberikan kepada kedua orang murid ini semua nubuatan yang dituliskan di kitab Perjanjian Lama. Diceritakanlah semua nubuatan mengenai Mesias. Lalu ia dicatat di ayat yang ke-27 dari Lukas pasal 24. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka tiba di rumah, mereka meminta agar pribadi asing ini tinggal karena sudah malam bersama mereka. Sementara mereka makan, Yesus memecah-mecah roti dan mata murid-murid terbuka. Mereka tahu, itulah Yesus. Pada waktu itulah Yesus raib dari pandangan mereka. Mereka merasa, aduh luar biasa.
Tidakkah hati kita hangus terbakar oleh karena kita sudah melihat Yesus? Dengan segera mereka yang mungkin sudah letih tadinya, sekarang mereka kembali bersegera-segera menuju ke Yerusalem. Lalu bertemu dengan murid-murid yang lain. Mereka katakan, kami sudah lihat Yesus, dia sudah bangkit. Sementara mereka berbicara satu sama lain, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Dan pendek cerita, kembali Yesus di Lukas 24 ayat 44 berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, Yesus memberikan di sini 3 jenis kitab yang menceritakan tentang dirinya dalam bentuk nubuatan. Yang pertama, kitab Taurat Musa, terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah 5 kitab Musa, Taurat Musa. Jenis kitab yang kedua adalah kitab nabi-nabi. Yang ketiga, kitab Mazmur. Jika kita gabungkan ketiga jenis kitab ini, apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan buku Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama ini, Yesus mengatakan kitab-kitab ini menyaksikan tentang dirinya. Nah, sekarang mari kita cari tahu. Karena waktu, maka kita hanya membahas satu kitab saja. Apa yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah, Elohim, menciptakan langit dan bumi. Siapakah Allah pencipta itu? Siapakah dia? Nah, mari kita lihat apa yang disaksikan oleh kitab Ibrani yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ibrani 1 ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Di Ibrani 1 ayat 8 ini, Rasul Paulus mengatakan Allah berfirman kepada Yesus Kristus tentang anak itu. Allah berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Allah memanggil Yesus Kristus dengan sebutan Allah. Tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya. Di ayat yang ke-9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Allah menyebut Yesus dengan sebutan Allah. Ini adalah sebutan resiprokal, sebutan yang sepadan, yang sejajar. Allah memanggil Yesus sebagai Allah di ayat yang ke-10. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Allah berkata kepada Yesus, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi Yesus adalah pencipta, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang kita tahu, Yesus dicatat di kitab Kejadian sebagai Allah pencipta. Apalagi yang dituliskan dalam kitab Kejadian.
Mari kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, mari kita cari tahu tentang bunyi langkah Tuhan Allah. Apa kata dalam bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Ibrani? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Jadi mereka, Adam dan Hawa, mendengar suara Tuhan Allah. Nah, voice of the Lord God, suara dari Tuhan Allah itu di dalam bahasa asli Ibraninya dari kitab Alkitab Targum disebut memra. Memra itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Grekanya adalah logos. Logos dalam bahasa Indonesianya adalah firman. Jadi ketika mereka, Adam dan Hawa, mendengar memra, mendengar logos, mendengar firman, berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, siapa firman itu? Siapa memra itu? Siapa logos itu? Mari kita baca Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman atau logos. Firman atau logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman atau logos itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi kita sekarang dapati bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu atau logos itu adalah Allah. Supaya pasti dan tidak ada keraguan-raguan. Diulang kembali oleh Yohanes di ayat yang kedua. Ia, logos itu, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh logos, oleh firman itu, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di ayat yang ke-14, firman itu atau logos itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, sekarang kita dapat di siapa logos atau firman itu yang dalam bahasa Ibraninya memra. Jadi bunyi ayat ini setelah kita simak baik-baik tadi ayat-ayat yang disebutkan oleh Yohanes, bisa berbunyi demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, itu satu kata menerangkan tentang bunyi atau voice, suara Allah itu. Ketika mereka mendengar memra yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, mereka bersembunyi. Jadi siapa memra atau logos atau firman yang berjalan-jalan dalam taman mencari Adam dan Hawa? Memra itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus dicatat di kitab Kejadian. Seperti yang dia katakan, semua kitab-kitab ini menceritakan, menyaksikan tentang dirinya. Saya senang dengan ayat ini oleh karena ayat ini mengatakan
mengatakan bahwa Allah mencari orang yang berdosa. Ada yang mengajarkan bahwa manusialah yang mencari Allah dengan upaya berbagai macam, bertapa, memberi sedekah, memberi persembahan, atau melakukan tindakan-tindakan ibadah yang lainnya untuk mencari Allah. Alkitab mengatakan justru Allah yang mencari manusia. Sama seperti gembala yang mencari domba yang hilang. Dan jika ada domba yang hilang, gembala Allah mencari kita. Puji Tuhan, Allah kita itu luar biasa. Dia sangat mengasihi kita dan dia mencari kita agar supaya kita diselamatkan. Nah, kita sekarang kembali ke ayat-ayat di Kejadian pasal 3. Di ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Allah tidak berarti bahwa dia tidak tahu di mana Adam berada. Ia hanya ingin menyadarkan Adam atas apa yang ia sudah lakukan. Lalu Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Di ayat yang ke-11, Kejadian 3. Firman memra tadi, logos. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kembali ke ayat yang ke-7. Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat pakaian yang sangat minim, membuat cawat. Sekarang seharusnya Adam dan Hawa mati pada hari pelanggaran mereka. Karena firman Tuhan berkata dengan tegas dan jelas, "Jangan kamu makan buah yang dilarang itu, karena pada hari engkau memakannya, pastilah niscaya kamu akan mati." Seharusnya Adam dan Hawa mati pada hari pelanggaran mereka. Tetapi mengapa mereka tidak mati? Oleh karena jawabannya, ada yang mati menggantikan mereka pada hari pelanggaran itu. Inilah jaminan juru selamat diberikan. Apa yang mati itu? Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Jehovah Allah Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Allah membuat pakaian menggantikan pakaian minim dari Adam dan Hawa. Sekarang digantikan dengan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Pertanyaannya, apa yang terjadi kepada binatang yang kulitnya dijadikan pakaian? Sudah barang tentu binatang itu mati. Pernahkah saudara melihat ada binatang yang sudah tidak punya kulit lagi karena kulitnya sudah dijadikan pakaian atau sudah dijadikan sepatu Anda? Pernahkah saudara lihat binatang tanpa kulit berjalan-jalan? Tentu tidak. Binatang yang kulitnya dijadikan pakaian, binatang itu mati. Sekarang pertanyaannya, apa nama binatang yang mati itu? Wahyu 3 ayat 18. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan,
di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, kita sekarang dapatkan nama dari binatang yang dikuliti, yang kulitnya dijadikan pakaian Adam dan Hawa. Binatang yang disembelih, yang mati. Apa namanya? Anak domba. Di dalam Keluaran 29 ayat 38 dikatakan, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Saudara, kembali kepada peristiwa Taman Eden itu, pada hari pelanggaran Adam dan Hawa, seharusnya mereka mati, tetapi ada kematian pengganti. Seekor anak domba dikorbankan, dikuliti, dijadikan pakaian Adam dan Hawa. Dan binatang itu adalah anak domba, seekor anak domba. Lalu upacara pengorbanan ini dilakukan diulang-ulang untuk menjadi satu pelajaran bahwa oleh karena dosa, maka anak domba ini harus mati, dikorbankan sebagai korban bakaran untuk mengenang apa yang terjadi di Taman Eden dan kegenapannya lewat kematian dari anak domba Allah. Dan saudara bayangkan, setiap hari 2 ekor anak domba harus dikorbankan. Keluaran 29 ayat 39. Domba yang satu harus kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Saudara bayangkan, bila mana Yesus melihat anak-anak domba ini dikorbankan, dia langsung melihat itulah lambang kematiannya sendiri sebagai anak domba Allah. Saudara bisa bayangkan bagaimana derita yang dialami oleh Yesus Kristus pada waktu dia melihat akibat dosa, dia harus mati. Pidana mati Brandon Bernard tadi, ia menderita 20 tahun lamanya menunggu waktu eksekusi. Sementara Yesus Kristus 4.000 tahun setiap hari melihat peragaan kematian anak domba. Ia diingatkan atas pengorbanan yang harus dilakukannya untuk keselamatan manusia. Siapa yang dilambangkan dengan anak domba yang mati ini? Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya untuk meminta dibaptiskan. Yohanes kemudian berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes 1 ayat 36 mencatat, dan ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yesus Kristus adalah lambang yang tepat dari anak domba Allah yang tersembelih. Yang tersembelih pada waktu terjadinya pelanggaran Adam dan Hawa. Di Taman Eden, vonis mati yang dijatuhkan kepada Adam dan Hawa dijatuhkan ke atas anak domba, yaitu Memra, Logos, Firman. Dialah Yesus Kristus, anak domba Allah itu. Anak domba Allah, Yesus, menjalani hukuman mati bukan atas kesalahan yang ia perbuat, tetapi atas pelanggaran yang dibuat oleh orang lain, oleh Adam dan Hawa, dan keturunannya, keturunan mereka, termasuk saya
dan saudara. Coba bayangkan, setiap melihat anak domba dikorbankan, Yesus membayangkan saat kematian yang akan dialaminya. Bayangkan siksaan batin yang dideritanya selama 4.000 tahun menunggu waktu pelaksanaan eksekusi mati itu. Dan puncak penderitaannya terjadi di Taman Getsemani. Mari kita pergi ke Taman Getsemani. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ini adalah gambar Basilica of the Agony, gereja penderitaan yang didirikan di atas Taman Getsemani. Di ayat yang ke-37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Dalam bahasa Grekanya ademoneo. Ia merasa sangat berat. Di dalam gereja Getsemani tadi, gereja penderitaan itu, di altarnya ada batu yang tidak disemen. Dan menurut adat mereka, mereka katakan, batu inilah tempat di mana Yesus berdoa. Lalu katanya kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Bayangkan penderitaan Yesus Kristus. Batinnya menderita, sehingga dia katakan, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Di ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Beban yang dipikul oleh Yesus Kristus, beban derita, memikul beban dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa dan seluruh keturunan mereka. Itu menjadi satu penderitaan batin yang sangat luar biasa yang harus dipikul oleh Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 44 dicatat di sana, ia sangat ketakutan. Dalam bahasa Grekanya agonia, sangat mengalami penderitaan yang sangat dalam dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pidana mati Brandon Bernard yang di awal saya terangkan sangat ketakutan di selnya di saat ia akan dijatuhi hukuman matinya itu, sehingga ia harus diberikan suntikan penenang. Nah, di sini Yesus sangat menderita, bahkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus mengalami apa yang istilah kedokteran sebutkan hematidrosis. Apa itu hematidrosis? Itu adalah satu kondisi di mana pembuluh darah kapiler yang memasok kelenjar keringat pecah. Pecah menyebabkan darah keluar. Apa penyebabnya? Mengapa?
terjadi karena kondisi stres fisik dan emosi yang teramat dahsyat. Kecemasan mental yang teramat sangat mengaktifkan sistem syaraf simpati, mengeluarkan stres, sehingga itu merupakan peluh darah yang bertetesan ke tanah. Bayangkan, semua dosa dari Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya, termasuk Anda dan saya baca di Google dituliskan ada jumlah manusia yang hidup di dunia ini semenjak zaman Adam dan Hawa sampai sekarang berjumlah 110 miliar manusia. Semua dosa yang begitu banyak dari begitu banyak orang ditimpakan ke atasnya, sehingga menyebabkan ia mengalami stres fisik dan emosi yang teramat sangat, sehingga peluhnya, keringatnya merupakan titik-titik darah yang jatuh ke atas tanah. Di saat-saat yang genting seperti itu, Allah Bapa mengutus seorang malaikat dari langit, dari surga, menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Luar biasa pengorbanan yang harus dilakukan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Ellen G. White, Nyonya Ellen G. White menuliskan di dalam Signs of the Times, tanggal 10 April 1898, paragraf 5, dia tuliskan, Taman Getsemani, tempat di mana penebus dunia menderita nyeri penderitaan yang di luar batas kemampuan manusia, terjadi ketika dosa seluruh dunia ditimpakan ke atasnya. Dengarkan doa Putra Allah yang tunggal, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan untuk kedua kalinya ia berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan untuk ketiga kalinya ia berdoa, mengucapkan kata-kata yang sama. Oh, disinilah cawan misterius ini bergetar di tangan Putra Allah. Akankah ia menyeka peluh darah dari wajahnya yang menderita dan membiarkan manusia binasa? Raungan, keadaan buruk, dan keruntuhan dunia yang binasa terbentang di hadapannya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Bukan main. Sangat di luar biasa derita yang dialami oleh Yesus Kristus untuk menebus manusia. Menebus manusia, seluruh manusia. Apakah yang mencintai dia ataukah yang menolak dia. Yesus mengasihi semua. Dan ia inginkan sebanyak-banyak mungkin manusia diselamatkan oleh pengorbanannya itu. Ia terus melangkah maju sampai ke Golgota. Ia memikul salibnya. Karena apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menghendaki sebanyak-banyaknya
manusia diselamatkan. Setan berbeda. Ia menghendaki sebanyak-banyaknya manusia binasa. Di Wahyu pasal yang kelima dicatat peristiwa di mana Yohanes melihat ada sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan di sebelah luarnya dimeterai dengan 7 meterai. Yohanes menangis karena tidak ada seorang pun baik di surga atau di bumi yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Tetapi kemudian ia melihat di ayat yang ke-6, di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, karena engkau telah mati, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Satu laksa itu 10.000. Jadi kita bisa sebutkan ini bersepuluh-ribu, 10.000, dan beribu-ribu, 10.000. Banyak sekali. Di ayat yang ke-12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Yesus berhak, layak membuka gulungan kitab itu yang dimeterai tadi. Bukan oleh karena ia telah dilahirkan di Bethlehem. Bukan oleh karena ia telah menghayati suatu kehidupan yang sempurna dan suci. Bukan oleh karena ia mengadakan mujizat-mujizat penyembuhan, bahkan membangkitkan orang mati. Bukan oleh karena ia memberikan pengajaran yang benar dari Allah yang ditulis dalam firman-Nya. Tetapi ia berlayak untuk membuka gulungan kitab yang termeterai itu. Kenapa? Oleh karena ia telah tersembelih. Ia telah mati menebus dosa manusia. Ayat ke-13, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Luar biasa. Pengorbanan Yesus Kristus yang dahsyat itu terbayar oleh karena banyak orang diselamatkan. Apa nama buku itu yang ia layak membukanya, yang dimeterai? Isi dari gulungan kitab yang termeterai itu, Nyonya Ellen G. White tuliskan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 313. Di dalam buku jilid kehidupan itu, buku kehidupan anak domba itu, masing-masing kita diberikan sebuah lembar. Jadi pendeta Madelu, Anda punya satu lembar catatan di dalam buku itu. Saya pun demikian, Anda yang lain pun demikian. Lembar halaman itu berisikan setiap fakta khusus
sejarah kehidupan kita. Nyonya White menuliskan dalam buku Kemenangan Akhir halaman 481, setiap pekerjaan manusia melewati pemeriksaan di hadapan Allah dan dicatat untuk kesetiaan dan ketidaksetiaan. Di belakang setiap nama di dalam buku di surga itu dimasukkan di sana dengan ketepatan yang menakutkan, terrible exactness. Begitu tepat, begitu sempurna catatan di halaman-halaman kehidupan kita. Kalau saudara memperhatikan bagaimana pertandingan sepak bola, jika ada terjadi gol, bola masuk ke dalam gawang, maka televisi langsung menunjukkan video bagaimana bola itu masuk dari sudut mana saja, sehingga bisa ketahuan cara bola itu masuk ke dalam gawang. Tepat sekali. Detik-detiknya semua tercatat. Begitu juga dengan catatan kehidupan kita. Begitu sempurna, sangat menakutkan. Oleh kenapa? Tidak ada yang tersembunyi. Semua terlihat. Semua kehidupan kita dicatat dengan amat tepatnya. Apa saja yang dicatat di dalam buku itu? Halaman 482 dari buku Kemenangan Akhir. Nyonya White tuliskan, setiap kata yang salah diucapkan, yang salah diberikan, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, setiap dosa tersembunyi yang dengan licin disembunyikan, amaran dan teplakan surga yang dilalaikan, waktu-waktu yang diboroskan oleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, kesempatan yang tidak diperbaiki, setiap pengaruh untuk kebaikan maupun kejahatan dengan akibat yang jauh ke depan, semua dicatat oleh malaikat pencatat. Dicatat dengan ketepatan yang luar biasa. Itu sebabnya kita diajak untuk menghargai pengorbanan Yesus, derita batin yang dialaminya pada waktu ia menunggu saat-saat pelaksanaan eksekusi. Nyonya White tuliskan dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 83. Saya minum dulu. Sangat baik jika kita menggunakan setiap jam tafakur, tepekur, setiap hari, 1 jam setiap hari, memikirkan tentang kehidupan Kristus. Hendaknya kita membayangkan satu persatu pemandangan kehidupan Yesus, khususnya akhir kehidupannya. Nah, saudaraku, di awal tahun yang baru, 2021 ini, Yesus mengundang kita, mengundang Anda dan saya, kita semua, untuk lebih mencintai Dia. Mengingat penderitaannya yang sangat hebat yang Dia alami pada saat menanti eksekusi dan juga pada saat pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Dia ingin kita semua selamat. Dia ingin Anda dan saya dan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, siapa saja untuk diselamatkan. Dia ingin agar semua umat yang ditebusnya menikmati kehidupan yang kekal di dalam kerajaannya. Dan dia inginkan agar kita semua bersedia apabila dia datang kembali untuk menjemput kita semua, menjemput Anda dan saya. Di akhir dari khotbah saya ini, cucu saya, Malachi Haberadas, akan mengajak kita dengan
lagu yang berisikan pertanyaan. Are you ready for Jesus to come? Apakah Anda siap untuk Yesus datang? Mari sambil kita mendengarkan lagu ini dan membaca caption yang tertulis di sana, kita siapkan hati kita untuk menyambut Yesus Kristus yang segera akan datang itu. Dia yang telah berkorban untuk keselamatan saudara dan saya. The theme of the Bible is Jesus and how He died to save man. The plan of salvation assures us He's coming back again. Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Have you fought a good fight? Have you stood for the right? Have others seen Jesus with you? Are you ready to stand in your place? Are you ready to look in His face? Can you look up and say, "This is my Lord"? Are you ready for Jesus to come? Don't cling to this world and its treasure. This earth will soon pass away. Oh, give Him your love without measure. He's calling you today. Are you ready for Jesus to come? Are you faithful in all that you do? Do you fight a good fight? Do you stand for the right? Do others see Jesus in you? Are you ready to stand in place? Are you ready to look in face? Can you look up and say, "This is my Lord"? Are you ready for Jesus to come? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus yang begitu besar. Ia rela mau mati untuk mengalami semua penderitaan yang seharusnya Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya, termasuk kami semua, yang harus memikulnya, yang harus mati. Tetapi Engkau rela mengambil tempat kami. Engkau menderita dan mati untuk keselamatan kami. Kami bersyukur
atas semua pengorbanan-Mu yang besar itu. Kini Engkau berjanji akan datang kembali untuk menjemput kami, membawa ke dalam kerajaan-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tolonglah kami untuk bersedia, tolonglah kami untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi itu. Dan biarlah kiranya kasih-Mu akan menjadi nyata bagi kami pada waktu kami akan menikmati sukacita selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dunia baru nanti. Terima kasih Bapa untuk kesempatan keselamatan ini. Kami alaskan doa kami ini di atas nama Yesus Kristus, Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah penyampaian firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Dr. H.I. Misah yang telah menguatkan kita kembali bahwa Yesus Kristus itu sudah ada di kitab Kejadian dan manifestasi daripada kasih Kristus yang telah ditunjukkan melalui kematian Anak Domba Allah boleh menarik kita lebih dekat kepada Tuhan dan semakin bersedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Pendeta Misah untuk kesediaannya melayani di HLM, Heavenly Light Ministry. Kita berdoa agar kiranya berkat Tuhan akan boleh terus menjadi bagian pendeta di dalam pelayanan, dan khususnya untuk kita semua di tahun 2021 akan lebih lagi setia, lebih dekat kepada Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Demikianlah untuk sahabat semen program dari Heavenly Light Ministry sahabat ini. Terima kasih, boleh sama-sama melihat dan nonton video ini. Kiranya saudara semuanya boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.